Tema yang akan kita renungkan hari ini dari bacaan Mazmur 32 dengan tema orang yang diampuni dosanya akan bersorak-sorai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masuk di dalam masa Prapaskah. Saya menyiapkan satu slide bagi kita dan kita bisa melihat bahwa ini adalah masa Prapaskah selama 40 hari. Ini akan dikhususkan sebagai waktu perenungan dan pertobatan rohani yang lebih dalam, waktu untuk membantu kita menyiapkan Paskah. Oke, saya bisa ditolong? Jadi Bapak Ibu Saudara, masa 40 hari ini terkait. Kita akan merenungkan sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus hingga Paskah nanti. Jadi di dalam gereja kita bersyukur ada waktu-waktu yang diberikan kepada kita untuk menghayati iman percaya kita. Tahun gerejawi dimulai di dalam masa yang namanya Advent, menanti Natal. Dan kemudian kita sekarang masuk di dalam Minggu Prapaskah yang pertama. Oleh karena itu, masa Prapaskah adalah waktu yang berharga bagi kita untuk kembali memusatkan hidup kita kepada Yesus dan kepada keselamatan yang Dia berikan bagi kita. Masa Prapaskah adalah masa pembaharuan rohani untuk terus bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Di dalam gereja secara tradisi ada 3 disiplin yang biasanya dilakukan di masa Prapaskah. Pertama adalah disiplin berdoa, yang kedua adalah berpuasa, dan yang ketiga adalah memberikan sedekah atau memberikan persembahan. Dan bersyukur panitia Paskah, saya lihat di gereja ini mengajak saudara sekalian untuk melakukan 3 hal ini. Ada waktu untuk berdoa, ada waktu berpuasa setiap hari Rabu dan Jumat, dan juga ada waktu untuk Bapak Ibu memberikan persembahan mendukung pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan. Jadi itu bukan tradisi yang baru, tetapi sudah ada di dalam gereja purba ketika merayakan masa Prapaskah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita di dalam Mazmur 32, kita sudah membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Kalau Bapak Ibu nanti melihat keseluruhan Mazmur ini sampai kepada ayat yang ke-11, saya hanya membacanya sampai kepada ayat yang ke-7 hari ini. Apa yang sudah kita baca di dalam ayat-ayat tadi menolong kita melihat bahwa ini adalah sebuah mazmur pengakuan dosa. Ada 4 hal yang akan kita lihat di dalam mazmur ini, menolong kita merenungkan di dalam Minggu Prapaskah yang pertama. Mari kita mulai dengan poin yang pertama. Apa yang kita pelajari dari mazmur pengakuan dosa ini? Di dalamnya yang pertama adalah tentang pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam persiapan saya menemukan ternyata Mazmur 32 adalah salah satu mazmur yang menjadi favorit seorang bapak gereja yang bernama Agustinus. Bapak gereja Agustinus yang hidup kira-kira abad yang ke-5, favoritnya dia adalah Mazmur 32. Ada sebuah perkataan yang dia sampaikan di dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Inggris dikatakan, the beginning of knowledge is to know oneself to be a sinner. Awal daripada pengenalan kita adalah kita perlu sadar bahwa kita sebenarnya adalah orang yang berdosa. Saya pikir ini menarik sekali, banyak orang yang lupa diri. Dia bahkan merasakan dirinya adalah seorang yang tidak berdosa. Tetapi Agustinus yang favoritnya Mazmur 32. Dia katakan betapa pentingnya menyadari
bahwa sebenarnya diri kita adalah orang yang berdosa. Tetapi apa yang jauh lebih menarik kalau Bapak Ibu perhatikan, namun di dalam Mazmur 32 ini menyatakan bahwa yang berbahagia bukanlah orang yang tahu dia berdosa saja, tetapi adalah orang yang tahu bahwa dia telah diampuni. Karena itulah bagian yang pertama saya beri judul pengampunan dosa. Saudara lihat lagi ayat ini. Saudara perhatikan bagaimana yang dikatakan berbahagialah. Bukan hanya karena dia sadar dia orang berdosa, tetapi kesadaran bahwa ada Allah yang mengampuni dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Kita bersyukur tentunya. Penulis Mazmur ini adalah Daud. Beberapa penafsir mengatakan ketika Daud menuliskan Mazmur ini, mungkin dia juga sedang berada dalam situasi dosa yang begitu menekan hidup dia. Tidak tahu persis yang mana. Mungkin karena dengan Batsheba juga bagaimana kemudian itu menjadi satu pergumulan, bahkan kena kepada keluarganya, anaknya harus mati. Tetapi yang menarik bagaimana Mazmur 32 ini menyatakan bagi kita bahwa Tuhan menyediakan tempat yang aman bagi kita. Tuhan adalah tempat perlindungan, pertolongan di mana kita dapat mengakui dosa-dosa kita. Dan di dalamnya kita menemukan pengampunan. Saudara, kalau cuma sadar berdosa itu satu hal. Tapi sadar bahwa dosa kita diampuni itu hal yang lain. Dan puji Tuhan, kita orang-orang percaya punya satu kepastian Tuhan mengampuni dosa kita. Saudara, memang tidak mudah menghayati ini. Tetapi masa Prapaskah menolong kita melihat. Kita akan menyambut sebuah peristiwa yang agung. Jumat yang agung. Minggu Paskah yang menyatakan bahwa Kristus mati tapi dia bangkit. Dan kebangkitannya itu memberikan kepada kita kepastian bahwa dia mengasihi kita. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Memangnya dosa itu kayak apa sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau diomongin rasanya kok itu terus dosa lagi, dosa lagi. Maka perhatikan pengakuan Daud. Di dalam bagian berikutnya, Daud cerita tentang pengaruh dosa. Saudara lihat sebentar di dalam ayat 3 dan ayat yang keempat. Kita bisa lihat ayatnya ya. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Apa sih yang dikatakan oleh Daud? Kalau Bapak Ibu lihat di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, BIS, maka dia menerjemahkan, selama aku tidak mengakui dosaku, aku merana karena mengaduh sepanjang hari. Gambaran yang diberikan adalah siang malam engkau menekan aku. Tuhan, tenagaku habis seperti diserap terik matahari. Pernah kepanasan di terik matahari lagi jalan rasanya, wah itu luar biasa. Inilah yang digambarkan oleh Daud. Bahwa dosa pengaruhnya bukan hanya di dalam batin, tapi bahkan mempengaruhi seluruh eksistensi kehidupan. Kalau orang menikmati dosa, hidup di dalam dosa, rasanya terus ada yang mengejar. Rasanya kayak kehabisan tenaga. Karena apa? Ditarik oleh dosa itu. Yang seharusnya energi kita habis untuk Tuhan, malah kita habis untuk dosa. Nah ini menarik Bapak Ibu sekalian. Jangan merasa bahwa ya sudahlah melakukan dosa rasanya cuma biasa-biasa saja. Tuhan serius dengan dosa kita. Karena itu dia utus anaknya. Kalau kita nanti menjelang Paskah itu banyak kita akan lihat ya. Gambar-gambar film Passion of the Christ, Yesus berdarah-darah. Itu kayaknya tiap tahun diputar lagi biasanya gitu ya. Sampai kayaknya udah bosen begitu. Tapi setiap kali saudara lihat itu ingatlah betapa mengerikannya dosa.
Sampai Allah harus mengutus anaknya yang tunggal supaya kita dimerdekakan dari dosa dan harus menanggung siksa yang luar biasa. Karena itulah Mazmur ini juga di dalamnya kita melihat ada pengakuan dosa. Daud mengaku dosanya. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya Daud mulai dari saya sudah diampuni dosa saya. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Lalu dia masuk tadi bagian yang kedua. Dia bilang bahwa kalau aku terus hidup dalam dosa aku tertekan. Karena itulah dia mengaku dosanya. Saudara perhatikan ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Lalu di Alkitab ada istilah Selah. Ini ada di kitab Mazmur. Itu di dalam musik orang Ibrani, Selah itu berarti berhenti, berdiam. Jadi mungkin kalau kayak kita ada interlude ya. Kalau paduan suara nyanyi bait 1 nggak langsung bait 2, nanti habis napas ya. Ada berhenti dulu. Selah dulu. Nah, itu jadi kesempatan kita refleksi sebentar. Tarik napas. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Dosaku aku beritahukan kepadamu Tuhan. Saudara perhatikan. Ketika Daud berkata, aku memberitahukan dosaku kepada Tuhan, maka ingat Tuhan tidak mempermalukan orang yang mengaku dosanya. Tapi Tuhan berjanji, Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikian pengakuan Daud. Saudara, dosa ini sifatnya selalu relasional. Nanti Bapak Ibu coba renungkan ini ya. Karena manusia itu Tuhan ciptakan berelasi. Relasi dengan Allah, dengan sesama, dengan diri sendiri, dengan alam ini. Maka ketika manusia jatuh dalam dosa, pengaruhnya juga relasional. Kita berdosa kepada Allah, kepada sesama, di dalam keluarga. Nggak ada Bapak Ibu yang berdosanya tanpa relasi ya. Pasti dalam relasi dengan Allah, dengan sesama, dengan diri sendiri, bahkan dengan alam. Suami istri dari Taman Eden sudah berantem ya. Pengaruh dosa. Suami bilang gara-gara istri saya makan. Nah, istrinya juga kemudian tidak bisa ngelak begitu ya. Tapi ini realita bahwa terus saling menuding. Sehingga Kejadian 4 mencatat seorang abang, seorang kakak tega bunuh adiknya sendiri. Ini realita yang kita hadapi dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dosa sifatnya relasional. Tapi mengapa di dalam kita menghayati akan hal itu, relasi dengan Allah menjadi kuncinya. Kadang-kadang saya mikir ya, saya kan misalnya ya marahan sama istri saya. Sebenarnya kan cukup saya bereskan sama istri saya, selesai. Tapi bagi kita orang percaya, ada dimensi relasional. Mengaku dosa kepada Allah. Tuhan, saya sudah mendukakan istri saya. Tuhan, saya sudah berkata kasar kepada istri saya. Tentu saya harus bereskan dengan istri saya. Tapi dosa bukan cuma masalah horizontal. Tapi vertikal. Makanya ada lagu kita di Kidung Jemaat ya. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku. Dan kehendakku jadi panduku. Tapi ngakunya sama siapa? Ampunilah. Tentu sesudah diampuni bereskan juga dengan sesama. Jangan cuma ngaku di hadapan Tuhan, Tuhan saya berdosa, tapi biar dia rasa. Ah, itu orang kita ya, orang Kristen dah sudah, yang penting dia sudah rasa. Jadi kita bicara pengakuan dosa, pengampunan itu dimensinya vertikal saudara. Walaupun dosanya horizontal. Kadang-kadang gereja, Tuhan kami mengaku kami telah merusak alam ini. Ya ngakunya sama alam lah harusnya kan. Ya alam sorry ya. Saya sudah bikin kamu jadi banjir terus misalnya begitu. Tapi kita diminta mengaku kepada Allah. Karena dimensi dosa, dimensi relasional. Dan Allah adalah Allah yang hadir dalam hidup kita. Karena itu kalau dikatakan di sini engkau mengampuni kesalahan karena dosaku.
Ini sebuah kenyataan bahwa kepada Allah yang kepadanya kita datang dan mengaku, Dia Allah yang juga akan mengampuni kita. Ayat yang ke-6, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Saudara, pertama pengampunan dosa. Yang kedua pengaruh dosa. Yang ketiga pengakuan dosa. Dan akibatnya ayat yang ke-7. Ada sorak-sorai orang yang diampuni dosanya. Saudara, hidup dalam dosa itu tidak enak. Tertekan, menekan. Tetapi ketika Tuhan mengampuni dosa kita. Maka perhatikan pengakuan Daud di ayat yang ke-7. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku. Sehingga aku luput dan bersorak. Sela lagi ya. Makanya biasanya kalau sela tidak perlu dibaca. Itu sudah memberikan tanda untuk kita berhenti diam sebentar. Jadi apa yang Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan? Ayat 7 ini adalah penutup yang baik. Agar kita memang berkeyakinan bahwa Tuhanlah yang memberi kita kelegaan dalam situasi apapun yang saudara dan saya hadapi. Oleh karena itu tidak ada jalan lain yang harus kita tempuh selain berdoa kepada Tuhan dan mengakui setiap kesesakan kita kepadanya. Saudara mau mengalami hidup yang lega seperti ini? Maka pertama, jangan terus hidup dalam dosa. Tapi datang, akui di hadapan Tuhan. Dalam tradisi gereja kita, ada banyak kesempatan yang diberikan untuk kita mengaku dosa. Banyak sakramen-sakramen yang dilakukan di dalam gereja. Kaitannya dengan apa? Pengampunan dosa. Masih ingat kalau baptis? Kenapa pakai air? Kenapa nggak pakai tepung? Mau bikin roti? Air melambangkan penyucian dosa. Ketika kita mengingat rayakan perjamuan kudus. Apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan? Kita mengingat Yesus yang mati dan bangkit. Karena itu ketika diangkat roti itu, melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan bagi dosa kita. Lalu apa lagi? Waktu diangkat cawan itu, inilah darah Kristus yang tercurah untuk dosa-dosa kita. Harusnya betul di depan gereja jangan tulis gereja orang kudus. Ya, ini tempatnya orang berdosa yang dikuduskan oleh Kristus. Harusnya ada sorak-sorai di tengah-tengah jemaat Tuhan yang mengalami bagaimana karya Kristus. Gereja hadir memberitakan pengampunan dosa. Dan itulah kebahagiaan yang sejati. Saudara, saya mau refleksikan dosa sedikit ya. Karena kalau bicara dalam bahasa Inggris dipakai istilah sin ya. Dosa itu apa sebenarnya? Secara sederhana, sejak awal kalau kita lihat yang terjadi di Taman Eden. Dosa itu ketika manusia diciptakan oleh Allah. Manusia harusnya menyembah Allah. Tetapi kemudian kita melihat manusia berontak kepada Allah. Maka fokus di dalam dosa adalah aku. Aku. Bukankah Allah menciptakan kita supaya kita hidup bagi dia. Tapi dosa mengatakan aku. Akulah segalanya. Dalam bahasa Inggris, how do you spell sin? Ini kalau tanya sama anak cucu ya. Anak sekarang, how do you spell sin? S-I-N. Apa itu sin? What is sin? Sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris mengatakan sin is the I in the center. Akunya yang paling utama. Akulah segala-galanya. Di dalam dosa yang paling penting adalah aku puas, aku senang, aku untung, aku aman. Akulah segala-galanya. Bukan Allah, bukan sesama. Sehingga di dalam dosa manusia mengatakan I am everything. Tapi ketika manusia hidup dalam hidup yang seperti itu, apa yang terjadi saudara? Hidup dalam dosa adalah hidup yang terikat.
Dosa itu membelenggu. Bahkan kalau perhatikan bagaimana Paulus menggambarkan dosa di dalam kitab Roma. Paulus menggambarkan dosa, dia personifikasi. Seperti seorang tuan yang memperbudak. Makanya Paulus pakai istilah hamba dosa. Jadi dosa digambarkan seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Itulah membelenggu begitu rupa. Hati-hati dengan dosa. Tindakan-tindakan yang kita lakukan. Di dalamnya terikat dengan apa yang mungkin saudara dan saya rasa nikmat. Tapi ternyata itu tidak seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, gambaran dosa itu ada seorang teolog kasih gambaran ya. Hati-hati dengan dosa itu karena itu mulainya kecil. Jarang orang jatuh dalam dosa langsung besar. Ya. Jarang itu orang jatuh dalam dosa langsung besar. Biasanya dia sudah mulai dengan hal-hal yang kecil. Dia coba yang sedikit, lama-lama jadi bukit. Ini gambarannya seperti kalau saudara pergi ke padang gurun. Mungkin ada yang pernah pergi tur di padang gurun begitu ya. Di padang gurun itu kalau malam dingin sekali, siang panas sekali. Maka kalau ada orang-orang yang memang hidupnya lewat di padang gurun itu, biasanya kalau malam hari mereka tidak lanjut jalan. Mereka istirahat malam. Kan dingin sekali ya. Maka mereka bikin tenda katanya. Nah kalau mereka bikin tenda begini, maka caranya biar mudah, mereka di dalam tenda tentunya lalu ada ontanya ya. Nah ini onta ini kadang-kadang suka nyelipin kepalanya masuk ke dalam tenda. Nah ini triknya apa Bapak Ibu? Harus langsung diusir. Jangan bilang aduh kasihan dia di luar, aduh kedinginan, ya masuk sini, jangan. Ya, langsung diusir. Kenapa? Karena kalau tidak diusir lama-lama dia kasih masuk dia punya leher. Habis kasih masuk dia punya leher, lama-lama dia kasih masuk dia punya badan. Kaki depan, badan. Lama-lama itu orang di luar tenda, itu onta di dalam tenda. Itu gambaran dosa, hati-hati. Saudara beri sedikit celah, dia ambil hidup kita. Karena dosa menyusup pelan-pelan. Kita berontak kepada Allah secara sadar dan perlahan. Terjadinya memang pelan-pelan. Sehingga kita tidak dapat mengenali dampaknya yang menghancurkan. Di dalam dosa orang kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat. Itulah dosa ya. Siapa yang gak tahu sih pakai narkoba itu gak baik? Tapi ya sudah baca itu pun masih tetap begitu. Ya sama lah ya, kita mesti bertobat dari dosa-dosa yang kecil besar, tidak ada kecil besar dalam Tuhan ya. Semua dosa sama. Adalah duka di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita hilang berpikir sehat. Tahu sih, tapi tidak dilakukan. Siapa yang gak tahu merokok itu merusak kesehatan? Doanya gitu, Tuhan berikan kesehatan, tapi rokok jalan terus. Tuhan mana lagi yang mau bantu? Tuhan juga bingung, gimana cara bantu? Tapi Bapak Ibu jangan cuma bilang rokoknya ya. Ada juga yang orang yang ada apa-apa begadang kopi. Jadi sama merusak tubuh juga kan. Kadang kita bilang wah yang ngerokok tuh luar biasa rusak tubuh ya. Kamu yang begadang apa bedanya? Sama-sama merusak tubuh. Jadi memang paling gampang ya. Kita kalau berdosa itu paling gampang tunjuk orang. Dia berdosa. Padahal ada 3 yang tunjuk sini. Kehilangan kemampuan berpikir sehat. Kehilangan kemampuan berkata jujur. Karena biasanya dosa akan kita tutupi dengan dosa lain. Istri tanya, papi ambil ya uang belanja? Tidak. Su ambil, bohong lagi. Bilang tidak. Jadi dosa ditutup sama dosa lain kan? Tiba-tiba, gak tahu kok ada di situ. Ya. Akhirnya mulai dosa menutup dengan dosa lain. Susah berkata jujur. Tidak punya kemampuan untuk memberi. Makanya karena apa? Dosa itu kan fokusnya aku. Boro-boro mau ngasih sama orang. Kenapa? Sibuk sama diriku. Tapi kalau kita hidup diampuni dosanya, maka kita bisa memberi. Ada kesempatan Bapak Ibu nanti memberi kepada pelayanan-pelayanan dalam masa prapaskah ini. Kalau kita diampuni dosanya, kita akan senang memberi.
Tapi kalau kita tidak menikmati, kita masih hidup dalam dosa, maka semua uang bisa habis untuk melakukan dosa. Kehilangan kemampuan mengasihi, jelas. Karena dosa mengasihi diri sendiri. Kehilangan kemampuan untuk hidup kudus. Karena itu Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Dan di dalam maut manusia tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ini fakta yang Kristen sampaikan di dalam Injil. Kalau saudara dan saya bisa selamatkan diri, siapa juru selamatnya? Ya saya dong. Karena saudara dan saya tidak bisa selamatkan diri kita, maka Allah utus anaknya. Itulah Paskah, Natal, Jumat Agung, Paskah. Bapak Ibu ada yang lihat gambar ini? Ini kalau googling judulnya Peter Drowning, Petrus tenggelam. Saya juga waktu lihat gambar ini pertama bingung, ini apa sih? Saya dapat di anak remaja ya, anak remaja bisa gambarnya banyak. Terus dia bilang coba perhatikan, ini adalah perspektif Petrus lagi tenggelam. Jadi ini Petrus tenggelam ke bawah, lalu dari atas air ada, nah ini gambarannya Tuhan Yesus ulurkan tangan. Petrusnya tenggelam. Jadi ini bukan Petrusnya. Jadi jangan bilang itu Petrus, bukan. Petrusnya yang tenggelam, lihat ke atas ada Yesus ulurkan tangan. Jadi jangan salah, jangan pikir Yesus tenggelam, bukan. Kenapa? Kenapa Yesus ulurkan tangan kepada Petrus yang tenggelam? Karena Petrus tidak bisa selamatkan dirinya. Saudara dan saya tidak bisa selamatkan diri saya, karena itu Yesus datang. Dosa masalah kita. Solusinya dari mana? Bukan dari kita. Solusinya dari Allah. Jesus Christ, God's solution for our sins. Searching for the answer to life? Jesus, you have found him. Yesus memberi hidupnya. Dia mati di kayu salib. Salib menunjukkan dua hal. Betapa seriusnya dosa kita. Tapi juga di salib yang sama menunjukkan betapa luar biasanya kasih Allah. Yesus bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Daud hanya melihat bayang-bayang. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Mungkin dosa yang dia bayangkan cuma selingkuh segala macam ya. Tapi di akhirnya kita tahu ketika Yesus datang membawa manusia yang mati kekal mendapatkan hidup kekal. Untuk apa Tuhan bebaskan kita, saudara? Ini bagian penutup yang saya mau kita refleksikan sedikit. Kalau Tuhan selamatkan kita dari dosa, untuk apakah? Maka saya tulis begini ya, set free to live free. Dibebaskan untuk hidup bebas, hidup merdeka. Tapi waktu saya baca Alkitab, sebenarnya ada hal yang menarik, saudara. Kita ini dulu kan hamba dosa. Terus Yesus datang. Waktu kita sudah dibebaskan dari dosa, dulunya kita hambanya dosa, sekarang kita jadi apa? Hidup bebas? Betul bebas, tapi perhatikan istilah Alkitab ya. Roma 6 ayat 17, perhatikan. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pelajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan... Loh, kok jadi hamba lagi? Unik ya. Jadi Bapak Ibu jangan pikir dulu saya hamba dosa, sekarang saya sudah merdeka, sekarang saya bebas. Ternyata orang yang dibebaskan dari dosa dibawa jadi hamba kebenaran. Jadi sebenarnya kekristenan ini adalah sebuah tanda kutip. Menjadi hamba kebenaran. Dulunya kita hamba dosa, sama-sama hamba. Ada lagi enggak dalam tulisan Alkitab lain? Ada, saudara lihat ya. Hiduplah sebagai orang merdeka, kata Petrus di 1 Petrus 2 ayat 16. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kadang-kadang saya pikir harusnya kalau dimerdekakan dari dosa, sekarang saya bebas dong mau bikin apa saja. Tapi ternyata tidak. Kita dibebaskan dari perhambaan, masuk dalam perhambaan yang baru. Tapi yang menarik, perhambaan yang baru ini beda. Karena kita sekarang hambanya Allah. Hamba kebenaran. Ini generasi GPS, posisi sangat penting ya. Udah di mana nih ya gitu ya. Tolong share log dong. Maka pastikan saudara ada di mana. Kalau saudara di dalam Kristus, saudara tetap hamba. Tapi hambanya kebenaran.
Sementara kalau saudara di dalam dosa, saudara adalah hamba, tapi hamba dosa. Yang satu membawa kematian kekal. Yang satu membawa hidup yang kekal. Saudara mau pilih yang mana? Sama-sama hamba, saudara. Tapi hambanya berbeda. Saya tutup dengan sebuah cerita, saudara ya. Ini kisah pelelangan manusia di abad 19, tahun 1850-an. Ini sebuah kisah nyata. Pada masa itu masih lazim terjadi perbudakan, perdagangan budak yang tidak berperi kemanusiaan. Jadi kemudian satu waktu seorang laki-laki sedang berjalan-jalan di pasar ketika dia melihat sejumlah laki-laki kaya sedang menawar seorang budak yang cantik yang masih gadis. Tawaran terus naik. Hingga nilainya jauh melebihi harga normal budak waktu itu. Dan setiap laki-laki yang menawar itu menatap si gadis dengan pandangan rakus. Lelaki yang menonton itu tidak tahan lagi. Karena ia mendengar perkataan orang-orang itu. Dan apa yang akan mereka lakukan kalau mereka beli perempuan muda itu. Akhirnya laki-laki ini angkat bicara. Dan dia mengajukan penawaran. Jumlah yang dia tawarkan 2 kali lipat dari tawaran terakhir tadi. Lelang pun langsung ditutup dan si gadis diserahkan kepadanya. Tetapi dengan rasa benci memenuhi sorot mata gadis itu. Karena dia rasa, yang lain gak beli, si ini beli. Dia bayar 2 kali lebih mahal. Waduh, saya bakal diapain. Jadi gadis itu pelototin dengan sebuah perasaan marah. Ternyata yang terjadi lelaki itu membawa si gadis ke sebuah kantor pengacara di seberang jalan. Setelah berbicara sebentar lelaki itu menoleh kepada si gadis dan menyerahkan beberapa lembar dokumen kepadanya. Lalu dia bilang, "Ini dokumen kebebasanmu," katanya. "Kamu sudah bebas." Waktu itu untuk bebas harus punya dokumen itu ya. Saya beli kamu, nih saya kasih. Sekarang kamu sudah bebas. Serta-merta kebencian di wajah si gadis langsung lenyap. Dia kaget luar biasa. "Anda beli saya untuk bebaskan saya?" "Ya," jawab lelaki. "Sekarang kamu sudah bebas." "Jadi tadi Bapak nawar sebegitu tinggi buat saya. Supaya Bapak beli saya lalu Bapak bebaskan saya." "Iya. Sekarang kamu sudah bebas." Kira-kira apa respon perempuan ini? Si gadis ini katanya. Dia langsung bersujud menangis di bawah kaki tuan itu. Dia katakan, "Tuan, Anda beli saya untuk membebaskan saya. Yang saya inginkan dalam hidup ini hanyalah menjadi milik Tuan. Saya akan menghambakan diri kepada Tuan yang sudah bayar harga mahal buat saya. Tidak apa-apa, saya tetap jadi hamba. Tapi saya mau jadi hamba dari Tuhan yang luar biasa baiknya." Hari ini kita bersorak-sorai diampuni dosanya. Tapi untuk apa saudara dan saya diampuni dosanya? Supaya saudara dan saya dibawa oleh Tuhan. Masuk dalam hidup yang kita akan persembahkan sepenuhnya bagi Dia. Pertanyaan bagi kita, apakah saudara bersedia memberikan seluruh hidupmu kepada Yesus yang juga sudah memberikan seluruh hidupnya kepada saudara? Selamat menghayati Minggu Prapaskah yang pertama. Amin. Mari kita ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu yang kami lihat di perjanjian baru digenapkan dalam karya penebusan Yesus Kristus yang saat ini kami renungkan di dalam masa Prapaskah. Terima kasih karena kebebasan yang kami terima bukanlah kebebasan untuk makin menikmati dosa,
tapi kebebasan yang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan yang sudah melepaskan kami dari dosa, dan Tuhan yang mau kami sekarang hidup bagimu, hidup dalam kebenaran. Terima kasih. Kami sungguh berdoa kiranya firman-Mu boleh tertanam di hati kami. Dalam masa-masa Prapaskah, teruslah berbicara kepada kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.